wa huwa utawi isruna sana 20 tahun, wa huwa utawi 20 tahun isruna sana sulusu umrika. Sulusu umrika iku sepertelone umure sira. Seandainya umur kita itu 20 tahun, anggar turune lebih sing 8 jam atau pas 8 jam, itu diatungkan ke Imam Ghazali itu 20 tahun itu sia-sia. Kudu turu tok. Sepertelon umur sewidak begitu 20. Ya kok turu 20 tahun turu. Ngajak diatung 8 jam ping 30 dina ya. Oh, ping setahun. Sampai turu 20 tahun sepertelune ya. Kenemen ya. Cukup le. Pernah tas cuwil ya. Ada 20 tahun kok turu. Cukuplah 20 tahun itu maksimal. Berarti sepertiga. Ya kembali lagi sepertiga juga sih ya. 24 bagi 3 ya. 8 jam. Nah, kalau turunnya lebih dari 8 jam, wah, begini ngebut, awan ngebut. Nah, 2/3 dia hilang. Ya, artinya ketika ada pilihan yang lebih baik daripada tidur, ya jangan tidur kan begitu. Nah, artinya ada kesempatan untuk kita berkarya, ya kita berkarya, jangan tidur. Tapi kalau ada kesempatan berkarya, ada. Kalau nggak berkarya itu malah ya mikir nggak cer, ya suka turu, ya gue memang. Jadi tetap kesempatan berkarya itu pasti ada, apapun bentuk karyanya, yang penting bermanfaat. Fakulik malu fasayarallahu amalakum warasul wal mu'min. Berkaryalah, nanti Allah akan memperlihatkan, nanti Allah akan menilai, Rasul akan yang melihat, dan orang mukmin yang menilai. Dan ketika kita berkarya, tidak usah peduli apakah karya kita dihargai atau tidak, bahkan dicaci atau tidak, yang penting kita berkarya terus. Nah, tentunya berkarya yang positif. Tentunya. Nah, hasil karya itu tidak peduli mau dihargai mau tidak, mau diperhatikan atau tidak, yang mestilah berkarya. Nah, sampai akhirnya kalau kita betul-betul karya kita adalah murni karena Allah, nanti Allah akan memperlihatkan, nanti Allah akan menunjukkan karya kita kepada orang lain. Nah, itu begitu. Baru saja tadi malam saya baca Nuntabil Hafilin, itu ada satu kisah begini. Imam Faqih As-Samarqandi itu, Imam Abu Lais itu diceritakan oleh ayahnya. Ayah itu bercerita begini, zaman dulu Nabi itu ada yang Rasul, ada yang hanya Nabi saja. Dan Nabi itu yang hanya Nabi saja, bukan Rasul, itu sebagian ada yang mendapat wahyu lewat mimpi, sebagian lagi ada yang lewat suara, dibisiki. Nah, di antara itu ada satu Nabi yang bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia itu mendapat 4 macam bisikan, 5 macam. Pertama, dalam mimpinya itu ada suara, nanti kalau besok kamu bangun tidur, apa yang kamu hadapi, makanlah. Nah, yang kedua, simpanlah. Yang ketiga, terimalah. Yang keempat, jangan kamu memutus harapan orang itu.
Dan yang kelima, kamu larilah sejauh-jauhnya. Sudah, begitu pagi bangun tidur, terus setelah sholat subuh sebagainya keluar, apa yang dihadapi pertama? Gunung gede nemen ireng, kan gue dipangan. Nah, si Nabi itu bingung, aduh, tadi malam saya dapat mimpi harus memakan apa yang pertama saya hadapi. Ini saya hadapi ini gunung gede nemen, harus saya makan. Tapi saya yakin, kembali ke pertanyaan hatinya, saya yakin Allah tidak mungkin menyuruh saya sesuatu yang tidak mungkin dapat saya kerjakan. Pasti bisa saya kerjakan karena Allah perintah. Akhirnya mantep, gunung itu diparani. Wah, diparani, begitu didekati tambah kecil, begitu terus di hadapannya tinggal satu plokan ya, bahasa Indonesia plokan apa ya? Ya satu suap. Maklum sekolah orang dhuwur. Sacomot ya. Saplokan, dan dimakan itu lebih manis daripada madu. Nah, alhamdulillah, iya ternyata betul. Ya. Perjalanan dilanjutkan melangkah. Beberapa langkah ketemu dengan wadah terbuat dari emas. Wah, indah sekali. Satu wadah terbuat dari emas, juga isinya itu emas. Akhirnya ingat, yang kedua, jika kamu menemukan sesuatu, simpanlah. Wah, akhirnya oke, Gusti perintah kondisi tempat akhirnya nguduk lemah, lubang, dipendem, terus perapat, perjalanan. Baru beberapa langkah, tengok ke belakang, jubile wis muncul lagi. Emas tersebut di atas tanah tadi yang sudah dikubur. Kembali lagi, geduk lagi, kubur lagi, rapat, lunga maning, muncul lagi. Akhirnya sampai berkali-kali, akhirnya udah, yang penting wis nglakoni, wan katon men pembeli. Nah, beberapa langkah kemudian, yang ketiga berarti ya, yang ketiga ada burung kecil, mabur-mabur, dikejar oleh burung elang, mau ditangkap. Ada burung kecil itu menclok nang pundake Nabi tersebut, minta perlindungan. Ya Nabi Allah, tolong saya. Nah, kan berarti kan diterima. Jaluk dulu sih, saya mau disantap oleh elang itu. Oh iya, tolongi. Karena Allah perintah, jika ada yang datang, terimalah. Nah, sembunyikan. Elangnya marah nih. Wahai Nabi Allah, saya itu lapar, saya itu udah hari mencari mangsa, dan tadi itu rezeki saya. Wah, kalau saya tidak makan itu saya tuh mati nih. Bingung, aduh. Allah perintah yang keempat, jangan memutuskan harapan orang lain. Nah, kan manuk yang dimakan jaluk tolong, emben tidak dimakan, elangnya juga sangat berharap. Bingung dia, aduh, gimana ini? Bercamuk pikiran, akhirnya terus mantep, dah. Peso diambil, kempolnya dek diris. Ngos. Nih makan. Nah, akhirnya mangannya kempolnya Nabi tersebut. Lu nggak? Makasih ya. Yang kelima, yes, ketemu bangkai buaci nih por-poran. Akhirnya Gusti perintah yang kelima ki gon mlayu lunga. Setelah 5 tadi dikerjakan, sampai di masjidnya, beliau itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan apa yang engkau perintahkan, 5 hal tadi, tapi saya belum tahu maksudnya. Akhirnya malamnya dimimpi lagi, dijelaskan. Yang pertama itu adalah kemarahan. Kemarahan itu ibaratkan gunung yang besar dan hitam. Kalau kamu mampu menahannya, maka kesabaran yang kamu miliki itu akan berbuah manis. Ketika kamu marah mampu menahannya, ini kan tahan. Akhirnya kan dimakan juga, marahnya orang sudah tahu nak makan. Akan terasa manis. Wah, itu jadi jangan marah. Seperti pernah sahabat Nabi Muhammad, pernah ada sahabat, ya Rasul, ausini, saya minta wasiat. Nah, kata Rasul cukup sikat, la tahtub, aja jengkel ya, enteng temen aja jengkel. Yang lain ya Rasul, wasiati saya, la tahtub, jangan marah, sampai 3 kali.
Wasiatnya gampang teman. Jengkel kah? Kecil loh. Ya sudah, makasih Nabi. Ya. Apa yang terjadi? Begitu pulang ke rumah, melihat istrinya itu sama orang lain. Marah kan? Marahnya itu marah. Tapi pesan Rasul, jangan marah. Jangan marah. Tahan loh. Tapi waduh jangan marah. Udah tahan. Yes. Marahnya kan, cemburunya sangat hebat. Begitu sudah, gemuruhnya sudah reda. Tutupnya pulang ke rumah. Ini cerita. Alhamdulillah Mas, tadi adik saya baru datang. Selama ini adik saya yang hilang baru datang. Alhamdulillah untung nyong ora jengkel. Caranya mikir kewas patah ini nyong matine dine dhewek. Nah, berbuah manis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, emas yang kamu tanam, yang kamu simpan kok muncul lagi, itu adalah gambaran berbuatlah baik. Berbuatlah baik sebanyak-banyak kamu bisa. Jangan pernah peduli. Satu, jangan pernah berharap mendapat balasan. Yang kedua, jangan pernah berharap untuk dipuji. Simpan rapat-rapat. Allah yang akan memunculkan. Saya yang akan memunculkan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, nanti Allah akan memunculkan. Itu maksudnya. Allah yang akan menampakkan. Iya. Allah yang akan menampakkan hasil jerih payah saya. Hasil jerih payah kita. Nggak usah pasang plang. Apalagi buat undangan, launching. Berbuatlah. Sebisa apa kita berbuat baik sesuai dengan posisi, kedudukan, keadaan. Ayo tampilkan karya kita. Nanti Allah yang akan menunjukkan. Itu. Ya, itu. Jadi kan kebaikan disembunyikan apapun akan muncul kan. Ibaratnya intan walaupun tercebur di dalam comberan ya tetap akan intan. Dan yang ketiga, burung yang minta perlindungan itu adalah gambaran apabila Anda diberi minta pertolongan siapapun, jangan pernah menolaknya. Sebisanya kita mampu menolong. Apabila ada orang yang butuh hajat kepada kita, butuh kebutuhan kepada kita, usahakan fajtahid bi qodoi hajati. Berusaha untuk memenuhinya. Walaupun ternyata kebutuhan itu adalah yang harus untuk saya. Nah, padahal kebutuhannya nyong, tapi ada yang lebih butuh, berikan. Nah, seperti sahabat Ali. Sahabat Ali itu sering tidak dapat duit toh ya, karena kerjanya kuli BM, bangku bongkar potong pasar. Nah, laku pemerintah ya oleh duit. Dengan ya berarti oleh duit. Sampai pernah 3 hari lakasing perintah oleh duit. Nah, hari keempat alhamdulillah sing oleh duit, ana sing perintah. Mau tuku roti yo. Nah, roti berdewek ke bojone anak loro. Nah, terus luwene simpul. Begitu sampai di rumah mau dimakan, sahabat Ali mau makan, anak pengemis. Nah, udah gini saya paling nggak pengemis. Ternyata mungkin musuh cerita. Wah, karena wong elo manemen yang butuh. Akhirnya pengemis datang maning. Mana saiki pengemis lain hari Sabtu gratis kan. Karena saking akeh rundungan. Pengamen selain Jumat gratis kan. Nah, sampai sahabat Ali nggak jadi makan karena diberikan manis. Siti Fatimah juga mau makan diberikan. Sampai Hasan Husain diberikan semua. Tutup puasa lagi. Nah, itu seperti itu. Yang kelima, jangan memutuskan harapan. Harapan orang lain yang masih hubungan dengan yang keempat tadi. Dan yang kelima adalah ghibah. Ngerasani al-ghibah kal jifah. Ngerasani itu seperti bangkai. Iya, harus dihindari. Ketika saya mau datang ada majelis, duduk di situ kok isinya ngerasani. Jangan jadi mendekat, jauhi. Sekiranya kita tidak bisa mencegah, mendingan kita menghindar. Nah, itu artinya kembali kepada tadi, berbuatlah baik, kreasikan, karyakan kebaikan kita, biarlah nanti Allah yang memperlihatkan. Itu
Itu kan ciri wong mukmin. Yes. Jadi 20 tahun ya, sepertiga. Fa'idda lan nyawisana sira. Fa'idda lan nyawisana sira nyapnaha ing danom nalikane ngarepaken turu. Ing danomi nalika ngarepaken turu. Siwa kaka ing siwake sira. Siwa kaka ing siwake sira. Watuhuroka lan sesucine sira. Watuhuroka lan sesucine sira. Dan jangan lupa kalau mau tidur siapkan kayu siwak. Atau saya segi ya gosok gigi lah. Nah, syukur ya kayu siwak. Jadi jauh dari sebelum para dokter itu menemukan Pepsodent atau menganjurkan gosok gigi lah ketika mau tidur. Nabi itu sudah menganjurkan siapkan siwak ketika menjelang tidur. Nah, nggak punya kayu siwak ya sudah lengene klambi ora apa-apa, sarung gosok-gosok maring untu ora apa-apa. Kalau bisa ya kayu arok al afdol ya, siapkan siwak di sampingnya, di depan turu siwakan. Yang kedua bersuci. Nah, berarti menjaga wudhu. Kalau dari isya sampai tidur masih punya wudhu ya tidak usah wudhu lagi. Kalau sudah batal ya usahakan punya wudhu lagi. Oh iya, tapi orang masalah. Iya. Wong disunahkan ketika mau mendekati istri kita juga punya wudhu, disunahkan kok. Walaupun akhirnya nggak ya tangan cepat tidak masa ketika datanya kan punya wudhu. Iya. Orang masalah batale setelah iya. Tidak masalah batale kemudian bersentuhan itu tidak masalah karena ketika mau ke intinya kan niatnya mau tidurnya atau itu kan sudah punya wudhu kan. Nah, itu. Otomatis karena punya istri ya bersentuhan dan sebagainya tidak masalah. Tidak berarti berarti wudhu maning enggak. Nah, wudhu maning ngemek maning wudhu maning turune kapan? Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ya sama dengan kita mau nyambut gawe punya wudhu ya sudah. Begitu bene telung langkah ngentut, enggak usah balik lagi duduknya saja. Ini keluar dari rumahnya dalam keadaan tadi punya wudhu. Tidak masalah. Mungkin kalau bisa ya mumpung isi prakikian punya wudhu maning ora masalah. Itu kayak angel. Ora makan. Ya. Itu begitu. Wa zam lan nejaha sira. Wa zam lan nejaha cita-citaha. Iya, bercita-cita ala qiyamil lail ing atase ibadah wengi. Itu walaupun jebule ora dangpan turu dinati engko nyongpan tangi ibadah. Iya. Itu sudah dapat nilai plus niat toh ya. Ada cek lalen dong panturu dinati engko bengi nyongpan tahajud. Mau bengi nyongpan ibadah tengah malam. Itu. Perbanyak niat baik-baik ya. Insya Allah kapan waktunya Allah memberikan pertolongan yang untuk kita melakukan sesuai dengan azam kita. Iya. Tangi tak tangi. Harus diniati tangi. Mau kudu ngoyo, kurang melek to kapan penyet sungkan ya turu maning akhir. Iya, malah muja arem-arem di setelan apa.
Au alal qiyami utawa ing ngatasé jumeneng ibadah. Au alal qiyami utawa ing ngatasé jumeneng ibadah qabla subhi sadurunge subuh. Atau diniati sebelum subuh akan bukan tengah wengi ora ya. Diniati berarti menjelang subuh, berarti jam sekitar tengah 4 ya. Kalau tengah malam kan jam 2. Farokatani mangkau tawi rong rakaat. Farokatani mangkau tawi rong rakaat fi jawfil lail ing dalem tengah wengi. Fi jawfil lail ing dalem tengah wengi. Kanzun iku gedung. Kanzun iku gedung min kunuzil biri. Ya, min kunuzil biri. Saking piro-piro gedonge kebagusan. Birun diwaca kasroh kebaikan. Nek barun fathah daratan. Nek doma burun gandum. Iya. Yes. Karena 2 rakaat yang dikerjakan pada tengah malam itu adalah gedung dari gedung berbagai macam gedung kebaikan. Gitu. Karena Nabi Dawud pripun Nabi Dawud man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail fa ghalabathu ainahu hatta yusbih kutibalahu manawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallah. Nah, itu. Nabi Dawud iki barang siapa yang mau tidur mendatangi tempat tidur ya berarti mau tidur. Diniati engko bengi pantangi pan salat. Nah, barang kaya kowe kok matanya tertidur pulas sampai datang subuh. Ya, sampai datang subuh. Bukan datang jam 7 bukan. Hatta yusbiha sampai datang waktu subuh. Itu maka tidurnya itu dicatat sebagai orang yang telah melakukan sholat malam. Dan tidurnya sing kebladasan kue itu sedekah Gusti Allah. Enak. Di niat, memang niat itu sangat hebat. Imam Syafi'i itu mengatakan niat itu 2/3 seluruh ibadah itu ada pada niat. Itu begitu. Jadi niat bae wis ya Allah ngobungi nyong pantangi kan salat 2 rakaat. Atau mungkin pan baca Quran tadarus ya. Wong matane glendang turu ora tangi anjoke subuh. Wah. Itu niatnya sudah tercatat sebagai pelaku sholat tadi dan tidurnya yang ngliwati cita-cita mau itu sedekatan minallah. Sedekah dari Allah. Gusti Allah sedekah turu. Enak ya. Ana ilmune iki ilmune ya ora turu ayam. Hendak turun saya turu ayam walaupun kayak ayam. Jametan di ora tapi ora tepat. Ayam sing ora jaman malah tepat. Karuan ayam turu ya kok. Ngantuk be sembelih ngomong turu. Paling anaknya dedol dilelang. Ya, yes diniati mawon. Fastaksir mangka ngakehana sira. Fastaksir mangka ngakehana sira min kunusika saking pira-pira gedonge sira. Min kunusika saking pira-pira gedonge sira liyaumi fakrika krana dinane fakire sira. Min liyaumi fakrika krana dina fakire sira. Palang tuhniya mangka ora semugi.
ora nyukupi. Walang tuhnia mangka ora nyukupi ora semugi angka saking sira kunuzu dunya apa gedhonge dunya. Kunuzu dunya apa pira-pira gedhonge dunya. Ida mutta nalikane wis mati sira. Maka pesen Imam Ghazali, perbanyaklah membangun gedung untuk mengantisipasi kefakiran nanti. Kapan fakirnya? Ya nang akhirat kan. Kita sudah gak bisa berbuat apa-apaan. Misalnya bisa beramal, bisa kerja, hanya kita menerima balasan saja. Ya, jadi perbanyaklah. Ini perbanyak. Kalau bisa bikin bengi tangi bengi ya. Nah, yang penting ya niat wis, niat. Nah, iya. Ya oleh ilmu dong panturu niat ngobengi pantangi. Cita-cita rane kudu niat. Ya tetap jangan loro jam 3. Ora wong ora wajib. Cita-cita. Kecuali dinadari itu jadi wajib. Asalnya nadar. Misalkan kayak kan uangnya banyak di sunah-sunah. Kalau misalkan turun bisnya kenalan kan wajib. Ada tinggal lo mesti doa. Iya. Daerah kurang itu bisi ngantuk turun maning air gede kodo. Ya dosa. Iya, karena sudah memasuki areanya sih. Kecuali benar-benar tani. Iya. Iya. Namun mau kan turun sembahyang Isya bengi tangi, dah wajib oh. Isya sih ya durung ya. Nah, itu aja. Tutup turun. Itu. Boleh-boleh saja kan yang diniati kok Isyane akhir waktu Isya emben sisan tahajud. Boleh. Sih gening subuh isane hilang ya dosa. Tapi niat tahajudnya ora karena sunah sih. Tapi kan wajibnya kan itu hilang. Dan harus segera dikodoni. Jadi perbanyaklah membangun gedung untuk menyongsong yaumul fakri, hari kefakiran gitu. Karena apa? Falan tuhniya angka kunusu dunya idza mutta. Kemewahan kehebatan dunia kita yang sudah kita bangun, rumah berapa, mobil berapa, harta berapa, itu tidak ada manfaatnya ketika kita mati. Yang ada ya untuk diwariskan kan, yang kita bawa, yang kita perbuat, yang kita amalkan. Seperti itu Nabi pernah korban itu ya, kemudian pesan Nabi yang alili, sembelihkan ini korban saya, bagikan semuanya. Nah, nanti saya disempilna secuil saja. Bukan itu secuil. Tapi senangnya sampil ini sampil. Kata beliau, asalnya kan sahabat Ali kan pernah ngomong begini, hartaku adalah harta yang saya infakkan untuk segala hal kebaikan. Itu hartaku yang sesungguhnya. Sahabat yang lain, wujud temen udah kena sekutu gini ente. Enggak, itu justru itu milik saya. Yang saya infakkan itu milik saya semua. Yang saya ini bukan milik saya. Yang saya simpan di rumah itu bukan milik saya. Sahabat mau sebelum Ali kan cerdas ya, Pak. Disitulah akhirnya Nabi yang menjelaskan lewat praktek tadi. Daging ini bukan milik saya. Karena ini hanya milik daging saya. Saya makan habis selesai tidak ada. Tapi yang saya infakkan itulah yang milik saya sesungguhnya yang nanti saya petik di hari akhir. Oh, maksudnya itu. Jadi harta yang kita infakkan, kebaikan yang kita lakukan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Itu. Di luar itu bukan harta kita. Itu cuma simpanan sementara yang untuk dinikmati oleh bukan kita. Jadi sangat indah orang yang diberi kemudahan rezeki dan juga kemudahan untuk menginfakannya. Kan itulah sesungguhnya kan kita miliki.
Tidak salah kita punya simpan untuk masa depan dan anak-anak kita, tidak masalah. Bahkan dianjurkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan khaufu. Tidaklah kita itu merasa khawatir apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini bisa lemah ekonomi, bisa lebih-lebih lemah iman. Lemah ilmu, lemah agama itu lebih bahaya. Jadi usahakan jangan meninggalkan keturunan yang lemah iman, akhirnya lemah oman, akhirnya jadi lemah iman. Usahakan ya omane apik, imane somal. Utama adalah didikan. Jadi enggak akan bermanfaat. Harus mati wis. Ya, pada hakikatnya kita kan punya istri 4 ya. Iya, kita udah semua udah istri 4 ya. Istri kita itu 4. Itu istri yang keempat adalah istri yang paling kita cintai karena kecantikannya itu moblong-moblong. Nah, itu demi istri yang keempat itu saya rela melakukan apa saja. Istri yang ketiga, istri yang sangat mencintai kita sehingga kita itu sedang terlena karena cinta istri yang ketiga. Istri yang kedua adalah istri yang cintanya biasa-biasa saja, tapi sering membunuh kita cintanya. Istri yang pertama, istri yang sering kita lupakan, padahal dia paling mencintai saya, tapi sering kita lupakan. Sampai suatu ketika, ini kisah anak raja sih. Raja itu sakit parah, terus bilang mati. Are bilang ke istri yang keempat, saya itu kayaknya tidak akan lama lagi hidup. Maukah kamu mati dengan saya? Wah, enggak mau, nggak masa mati sampan. Walaupun saya itu pernah janji hidup semati, tapi kan mati ya dewek. Enggak mau, Mas. Oh, ya sudah. Tanya ke istri yang ketiga, gimana kamu? Langka wong pengen mati dhisik. Langka. Anaknya pengen urip, dadi ngapunten ora bisa. Oh ya sudah. Istri yang ketiga juga sama. Istri yang pertama belum ditawani malah nawani. Jangan khawatir, saya akan selalu menyertaimu. Sampai mati, saya ikut sampai. Raja itu menangis. Ternyata saya itu telah menyanyiakan istri yang pertama. Padahal dia itu rela mati dengan saya. Nah, di situ adalah sebuah gambaran. Kita itu punya istri 4. Istri yang keempat itu apa? Harta benda. Sangat kita cintai. Apapun kita usahakan. Tapi ketika mati, tidak ikut. Istri yang ketiga itu siapa? Diri kita sendiri, jasad kita. Kita rela menghias. Demi, mumet sedikit menggoleti. Nah itu kan sangat memperhatikan. Tapi ketika kita mati, ya udah jasad tidak akan ikut. Dimakan siapa? Ular. Nah, istri yang kedua itu siapa? Keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Yang hanya mengantar sampai kubur. Begitu selesai, hitung-hitungan. Kayak rumah sakit nyong biaya loh. Iya. Selama rumah sakit, ya nyong tak semenan. Wah, hitung-hitungan mulai. Cak mati orang gila. Itu yang pertama itu siapa? Amal kita itu yang sering kita sepelekan, yang sering kita lalaikan, justru itulah yang akan mendampingi kita. Itu begitu. Jadi isi kita berapa? 4, bro. Duduknya istri kita 4 ya. Itu saya baca dalam buku Sang Bejat yang Masuk Surga. Saya baca sirat. Nah, itu. Yes. Wakul ing danomik, wakulan ngucapa sira ing danomika. Wakulan ngucapa sira ing danomika. Ing dalem nalika ngarepaken turu sira. Ing danomika ing dalem nalika ngarepaken turu sira ngucap bismika robbi wadok tu jambi wa bismika ayat doa panturu sing gak komplit iki ya Mas Wargo. Ora kok Allah bismika ayat ta.
Karena aslinya hakikatnya turu kan kembangnya mati sih ya. Jadi artinya apa kayak bismika kelawan nyebut asmane panjenengan dengan menyebut namamu. Robbi duh pangeran ingsun. Robbi duh pangeran ingsun wadoktu nyelehaken ingsun nglelengaken ya, menelentangkan nyelehaken ingsun Jambi. Wah, Jambi Lampung apa Riau milih Jambi ing lambunge ingsun. Turu miring sih ya sing cara Nabi kan turu miring. Ya Allah, aku baringkan lambungku ini dengan dasar mengingat namamu. Nah, wis ya wis les turu husnul khotimah akhir kalame tauhid sih. Mung akeh kelalen. Wa bismika lan kelawan nyebut asma panjenengan. Wa bismika lan kelawan nyebut asma panjenengan arfa'uhu nangi akan ingsun ing Jambi. Arfa'uhu nangi akan ingsun tangi ya ngangkat tangi ing Jambi. Faghfirli mangka ngapura hatuan ing ingsun. Faghfir mangka ngapura tuan li maring ingsun dambi ing dosa ingsun. Ya Allah, genyong panturu ya kemutan sampeyan. Godong tangi ya bismillah kemutan sampeyan. Ampunilah dosa saya. Bener turu di wali ki ya kok. Model kayak ki ya. Iya. Doa sing umum kanggo singkat mungkin. Karena sing diwane bocah TPQ. Diwarai. Iya kan bocah TPQ kan doa kowe. Ki kan utuh TPQ yo. Oh, kan ngono bane ulama itu kadang bingung. Bane contoh doa sing asline sebel-sebel. Iya. Ki diringkasi tok ki pada akhire engko kejadiane kudono ae wong kan rudu. Iya. Heeh. Kepriye? Ya bisa jadi asale audennya sing dijak we potongan cendekan bewes. Ya, karena gurung apal nemen. Berarti kan harus ada peningkatan loh aslinya kudu kayak aku asline. Nipil langsung bayi tulang jengkol kayak. Saya kan mending tulang jengkol kecil mor. Oh, jebut tuh. Bubur. Iya. Aduh gede bubur. Lah kuwi masalah kuwi bubur terus masalah. Salah. Denge wis kayong untune pada bentuk mulai sing rada atos terus gitu. Ya gitu. Iya. Ya kayak dongtek mangkat tahlil ora gelem suwe dongtek sing duwe tahlil jeloke sing suwe. Iya, dongnyong mangkat tahlil sing cepet, dongnyong sing duwe tahlil cepetan kaya ngelen. Kadang sing ganti imam emben amplop kandel sing suwe. Repot maneh. Padahal pemaning imami tahlil ya selamat. Wong imami salat bekon sing cepet ora suwe-suwe. Itu. Karena mburi iki jamaah iki ana sing lara boyok ana sing macam-macam. Pemaning imami tahlil mau salat sing wajib kon sing cepet. Dipersingkat. Ana mburine iki jamaah ana sing mungkin lara boyok, lara sirah, anaknya nangis, ya macam-macam. Ana sing duwe hajat daripada kesuwen ngempet pengen ngentut kan makruh kayak gitu. Padahal Nabi wong sing paling khusuk tapi beperantah kayaku. Pan suwe dhewekan monggo. Surat pertama surat Alif Lam Mim Pragat ya monggo dhewekan. Allahumma wahai Allah. Terus apa? Kini. Ya, kini. Iya. Kini. Nah, tulisan Arab kan ki. Iya, asalnya ki katane ni. Ki ni ngreksa hatuan ing ingsun. Ki asluhu iwki. Asale ke wako yaki wikoyah ki. Iya.
Ki kuwi asale ewki. Wah, semana lalan apa kasuwen selesai. Akhirnya nggak apa-apa, Tuhan percuma rambut. Tuhan rambut terus kada karo waring. Ki ngreksahaton ingsun ada apakah ing siksane tuan. Yaumatab asu ing dalem dinane nangi akan tuan. Yaumatab asu ing dalem dinane nangi akan tuan ibadaka ing pira-pira kawulane tuan. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu di mana nanti hari engkau bangkitkan hamba-hambamu dari alam kubur. Itu. Allahumma bismika ahya wa amut lagi semono tok iku. Yang kesimpulan ahya karo amut tok sih ya, Dek ya. Iya. Allahumma hai Allah bismika kelawan nyebut asmane Tuhan ahya urip sapa ingsun wa amutulan mati sapa ingsun. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku menjemput mati. Ini berarti pada peneknya dong intine tau. Yang diburuk nang sampai sing lain terus sampai. Kau tahu apa yang ku mau. Lu ngerti pikirannya yo enggak ngerti. Iya, sing nyong ngaji gitu bae, Gusti. Pokoke wis tak tulis tok. Ya Allah, nyong njaluk kaya wingi. Mana jawaban sih kurung dimai. Intinya kan memang kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku apa maksud kesimpulannya ibadah semuanya. Wa mahyaya hidupku wa mamati matiku kan lillah memang kan bisa itu milik Allah, bisa karena Allah, bisa untuk Allah. Semua itu Allah yang mengatur. Itu kan sudah ikrar itu. Jadi wis ikrar inna sholati senang salat wa nus ibadah sing ngono kan wa mahyaya. Hidupku Gusti untuk engkau. Itu kan sudah ikrar insyaallah. Hidupku ya untuk Allah. Ya wis jangan untuk yang reka-reka yang lain. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzar. Wa a'udzubika lan nyuwun reksa ingsun ing tuan. Wa a'udzubika lan nyuwun reksa ing tuan. Allahumma wahai Allah min syarri kulli dzarrin. Min syarri kulli dzarrin. Saking kealanane saben-saben perkara kang duweni kealanan. Saking kealanane saben-saben perkara atau sekaben perkara kang duweni kealanan, duwe keburukan ya, kejahatan. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasyatiha. Wa min syarri kulli dabbatin lan saking kealanane saben-saben gegremetan. Lan saking kealanane saben-saben atau sekabehane gegremetan hewan-hewan yang merayap itu dabah. Anta kang utawi tuan, anta kang utawi tuan ahidun iku dat kang nguasani, ahidun iku dat kang nguasani binasyatiha kelawan bun-bunane dabah. Binasyatiha kelawan bun-bunane kulo dabah. Inna Rabbi ala syiratim mustaqim. Inna Rabbi setuhune pangeran ingsun ala syiratin mustaqim iku nguasani dalan kang lurus.
ala siratal mustaqim iku nguasani dalan kang lurus. Nah, ya Allah, Allahumma a'udzubika min syarri kulli ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala hal yang mempunyai sifat jahat, dari keburukan hal-hal yang mempunyai sifat buruk. Nah, berarti kan bukan maling, ilmu hitam, itu kalimat tersantum kan, dari kebakaran, dari apa saja sing ora apik, selama nyong turu kue, penjagaannya aku serahkan kepadamu. Nah, itu. Terus wamin sari kulit dabah, dan dari segala keburukan hewan yang merayap di atas bumi. Ula, ada cengking barangkali. Ya. Ketipan merambat ora sida, karena penjaganya dipasahkan kepada Allah. Ini ada satu kisah kan seperti itu. Dan ini nyata zaman Rasul, Mas. Ada sahabat, ini faedahnya memasrahkan penjagaan itu hanya kepada Allah. Dan sahabat itu mau berangkat perang. Kebetulan istrinya itu sedang hamil tua. Nah, mau berangkat perang. Hamil tua. Tapi ini panggilan jihad, harus berangkat. Nah, sudah poyan sama istrinya. Istrinya juga berpesan hati-hati. Berjuanglah dengan nama Allah. Bukan karena yang lain. Jangan hiraukan saya di rumah. Saya siap menunggu jenengan balik nama maupun balik orang. Nah, itu sudah siap. Itu setiap istri, orang tua yang anaknya berangkat jihad sama Rasul itu sudah berangkat. Nah, begitu keluar dari rumah, si sahabat itu berdoa, ya Allah, aku titipkan keselamatan anakku kepadamu. Wah, penjagaannya aku serahkan kepadamu. Saya mau berangkat jihad. Berangkat dia. Berangkat perang. Dalam peperangan itu karena tidak langsung pulang, istrinya itu melahirkan. Belum melahirkan, meninggal. Wah, pulangnya sudah masa pan ngenteni si lanang balik, harus dikubur. Kaget istrinya meninggal. Nah, dia itu berziarah, memiliki makan, berdoa. Ketika berdoa itu ada suara. Itu anakmu masih hidup, sudah lahir di dalam kubur, coba nanti malam kuburnya dibuka. Kaget tuh, ada suara itu. Wah, mungkin nah, masih ragu, setelah itu datang lagi. Anakmu udah masih hidup, tak jaga sampai selesai, sampai lahir. Coba diambil. Ada buka kuburan. Oh iya, sudah lahir. Nangis, ya Allah, anak kau saya hidup. Suara itu dan balas, kan kamu sudah mendirikan sama saya. Coba kalau kamu doanya, jagalah istri dan anak saya. Tak jaga kafe. Wong sih jitok sih. Ini juga untuk hikmah kita. Kalau khususnya kita itu mau keluar rumah, berjalan dan sebagainya. Cobalah nang ati kerendena, ya Allah, aku titipkan keselamatan keluargaku, rumah dan isinya, atau sebagainya kepada Engkau. Insya Allah aman. Lebih-lebih bikin panturu ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dzar. Ya Allah, bukan bahasa Arab yang angel. Ya Allah, aku perlindungkan diriku kepadamu dari segala hal yang buruk. Istri, anakku, keluargaku, rumah dan isinya. Aku titipkan pada Engkau. Jagalah. Itu insya Allah aman. Karena wis pasrah sih karena Gusti Allah. Allah kan zat yang tidak pernah tidur. Aja maring satpam orang ngantukan apa. Satpam ya sudah, satpam bayar tahu. Tapi penjagaan hakinya serahkan sepenuhnya apa Allah. Ya kan doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Allah itu kan banyak serahkan semuanya kepada Allah. Iya. Dahsyat kan? Terus wamin sari kulit dabatin anta akhidum binasyatiha. Dari segala macam keburukan binatang yang melatak, merayap. Karena engkaulah yang menguasai mereka. Karena yang menguasai Allah, ya serahkan maring Allah. Itu. Aja
Moga-moga selamat dari harimau aja. Moga selamat kepada Allah karena yang menguasai harimau itu Gusti Allah. Iya. Dikerentikkan seperti itu. Yes. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Allahumma wahai Allah antau tawi panjenengan antau tawi panjenengan al awal iku dat kang dingin kang pertama. Falaysa mangka orana qablaka sadurunge panjenengan. Falaysa mangka orana qablaka iku sadurunge panjenengan syai'un apa sawiji-wiji. Engkau maha pertama, tidak ada yang mendahului engkau. Wa angtal akhir, wa angtau tai panjenengan iku al akhir dat kang akhir. Falaysa mangka orana badaka iku sawise panjenengan syai'un apa suci. Engkau maha akhir, tapi enggak ada akhirnya. Akhir la nihayatala. Dan tidak ada yang mengakhiri engkau. Artinya yang terakhir Allah, bar Allah tidak ada. Al awal la awalahu, al akhir la akhirahu. Yang pertama tidak ada yang mertamani, yang akhir tidak ada yang mengakhiri. Itu. Imam Hanafi itu di debat orang ateis, sebelum Allah itu ada apa dan setelah Allah ada apa? Jawaban Imam Hanafi, jawaban pertanyaan Anda itu ada di tubuh Anda. Loh itu apa? Itu jentik Anda. Sebelum jempol ada apa? Tidak ada apa-apa. Setelah jentik nggak ada. Oh, maksudnya orang bisa jawab. Sebelum jempol ada apa? Ya nggak ada. Setelah jentik ya nggak ada. Itulah Allah. Sebelum Allah nggak ada apa-apa. Setelah Allah ya nggak ada apa-apa. Adanya cuma Allah. Nggak bisa debat lagi. Gitu. Nah kalau katanya setan itu terbuat dari api. Kenapa dimasukkan neraka? Kan api ketemu api. Join. Jawab pertanyaan Anda itu ada di pipi Anda. Loh kok begitu? Kepret. Peret. Kenapa menampar saya? Saya bertanya kok kamu jawabnya itu nampar. Pipi Anda itu berapa? Dari daging. Telapak saya dari daging. Sakit enggak? Sakit. Apalagi api. Oh iya. Akhirnya masuk Islam. Imam Hanafi masih kecil. Kulit kalau kulit belara. Iya. Nah, itu begitu. Jawaban dengan logika. Aku tuh ngerti ilmu mantek ya. Ilmu logika, ilmu jadal. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai'un. Wa anta utai panjenengan dhahir iku dat kang luhur. Al-dhahiru iku dat kang luhur falaysa mangka orana fawqaka ing dalem sak ndure panjenengan syai'un apa suci-wici. Engkau maha tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian engkau. Wang tau tai panjenengan al-batin iku dat kang batin ya. Kang lembut batin. Falaysa mangka ora ana dunaka kang sakliya panjenengan syai'un apa suci-wici. Dunaka kang sakliyane panjenengan syai'un apa suci akdo kang nutupi ikdi ya ikdi iya akdo ikdi nyaurana tuan ikdi mugi nyaurana tuan ani saking ingsun adena ing utang ya utang pe pasrahna pan turu Gusti nyong tengake sama nah nyaurilah nyora mampu. Tapi yang kayak orang baju. Orang baju. Ini tidak bising perintah. Tapi tetap Gus Doya mampu nyaur ya. Ya usah lagu priben ya. Nya saksana Gusti Allah. Awan ora usah.
Allahu Somad sih ya. Allah kan maha nggo pontoan. Monggo saya iku udah nggo ponto tok. Kadang kok cara orang nanti panti. Aslinya memang bahasa-bahasa dlohor ngono ya. Gusti titipi utang. Tapi memang kondisi memang belas orang mampu memang ya udah serahkan saja sama Allah. Ngomong kayak gitu, ini ngaji ini. Iya. Oh, iya. Nah, sing ngutangi, oh wis ya salam terima kasih ya. Aman bebas. Wis pada ngerti nek. Tapi wis ngerti apa jatuh tangi. Wa aghnini lan mugi nyugihaken tuan ingsun. Wa aghnini lan mugi nyugihaken ingsun minal fakri saking kefakiran. Itu ya Allah. Saurilah utangku. Utangnya nyong Gusti sing nggon nyauri. Ya saking ora mampu kan ndak apa-apa itu. Ya wis berusaha ora mampu Gusti. Tolong dah sampan sing nyauri. Kan dila saja kan. Baik. Satu riwayat Imam Syafi'i kan yang meninggalkan hutang yang cukup lumayan banyak Imam Syafi'i. Seorang ulama hebat tapi enggak utang akeh. Nah, giliran mau di sholati wong duwe utang percuma. Nah, itu ada saudagar kaya yang sedang mampir singgah di Mesir itu dimpeni Imam Syafi'i, tolong nyong dadusi. Jengkel maksudnya apa Imam Syafi'i njaluk dadusi. Akhirnya tidur lagi masih sama, akhirnya dia datangi rumahnya, tanya rumah Mas di mana? Oh ternyata sudah meninggal dan belum disolati. Ini maksudnya apa? Maksudnya kisaman kon nyauri utang Imam Syafi'i berarti. Ana wali manis sing nerangno. Dia itu punya hutang sekian. Sampean maksud kon ngadusi berarti kon nyauri. Oh, hutangnya berapa sih? Sekian. Udah tak sampai kabeh. Nah, baru itu. Meninggalkan hutang Imam Syafi'i. Iya, temenan. Saya kira dongnya temenan tambah lamborakan karuan dongnya temenan nemen dong. Kan ada sekolah ulama yang sangat hebat. Hakim agung malah gelar sekali hakim. Malah temen ora kuat mangkat haji kok sih meninggal ya anu. Saking jujur ke hakim agung malah orang ndek duit. Pas meninggal baru sempat mangkat haji. Secara dohirnya, secara batinnya wali ya. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta apa kowe? Tatawafaha. Iya. Allahumma wahai Allah angta te panjenengan khalaqta iku ndadekaken tuan. Khalaqta iku ndadekaken tuan nafsi ing awak ingsun. Wa anta lan utai panjenengan tatawafaha iku mateni tuan ing nafsi. Tatawafaha iku mateni sapa tuan ha ing nafsi. Laka krana tuan mamatuha utawi matine nafsi. Wa mahyaha lan uripe nafsi. In amattaha lamun maringi mati tuan ing nafsi. In amattaha lamun maringi mati sapa tuan ing nafsi ya
Fahfir muga ngapura hatuan, fahfir muga ngapura tuan laha maring nafsi. Laha maring nafsi wa in ahyetaha lan lamun nguripaken tuan ing nafsi. Wa in ahyetaha lamun gawe urip tuan ing nafsi ya fahfadha mangkang ngreksaha tuan ing nafsi. Fahfadha mangkang ngreksaha tuan ing nafsi bima kelawan bima ya. Bima kelawan barang tahfadu kang ngreksa tuan. Tahfadu kang ngreksa tuan bi kelawan ma ibadaka ing pira-pira kawulane tuan, ibadah kang ing pira-pira kawulane tuan as-sholihin kang bagus-bagus amale. Ya Allah, Engkau yang menciptakan jiwa ragaku, maksudnya gitu. Engkau yang menciptakan jiwa ragaku, maka Engkau pula yang akan mengambilnya kembali, mematikan dia. Nah, hanya karena Engkau laka, karena Engkau Mama Tuha matinya jiwa ragaku, matinya diriku, wa mahyaha dan hidupnya diriku. Inas salati wa nusuki wa mahya wa mati. Karena Engkau aku mati, karena Engkau aku hidup. Makanya kayak gitu. Maka apabila Engkau menghendaki saya mati, ya tolonglah diampuni. Nah, apabila Engkau masih menghendaki saya hidup, tolonglah dijaga. Dijaga seperti Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Dijaga selalu berbuat baik, dijaga terhindar dari perbuatan yang buruk. Nah itu dongannya canggih nemen ini. Dapat lama nih bisa harokati. Ya, kesimpulan doa, ya Allah, uripku matiku karena Engkau. Yen mati ya diparingi ampunan, yen urip ya dijaga sing apik. Ya wis selesai, dopan turu. Indah nemen ya gede wong mukmin sebenarnya ya. Ya Allah, iya. Arep modele wali kabeh. Ya sing paling ringan mau ya. Panturun duwe wudu ya, duwe suci. Terus minimal itu duwe wudu. Terus pasrah maring Gusti Allah. Gusti nyong panturu tolong dijaga. Diparingi urip ya tolong dijaga. Mati uripe nyong jaga sampean. Oh ya Gusti nyong udah utang urung sempet nyaur. Ya Allah Gusti, nikmat nemen. Ya moga-moga oleh ditulung taufik bisa. Allahumma wahai Allah inni sak temene ingsun. Allahumma ya Allah inni sak temen ingsun as'aluka. Iku nyuwun ing panjenengan. As'aluka iku nyuwun ing panjenengan al-afwa ing pangapura wal afiyah lan selamat sehat. Al-afwa ing pangapura wal afiyata lan selamat. Fidini ing dalem urusan duniawi ya. Urusan agama ya. Fidin ing dalem urusan agama. Allahumma maning. Oh, wal afiyah titik terus. Allahumma apa? Ayqadoni, ayqidni ya. Iya. Tapi kurang. Fidini wa dunya wal akhirah. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan imanku dari fitnahnya setan.
al-iftinan wa kaiti syaiton, dari fitnahnya setan, godaan setan. Wa dunya, dan memohon kepadamu dari urusan dunia apa? Ay minal alam wal asqam, dari penyakit. Urusan dunia kan penyakit jasad sih ya. Belai, pandemi, nah itu. Iya, dijaga oleh Allah. Wal akhirah, urusan akhirat, ay minal faza al akbar, mati sing akeh. Wa min jahannam, dari jahannam. Itu urusan akhirat. Sebenarnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Yes. Dawai ya Tuhan ya. Keburu lecang turu Apa direkam terus dong setel itu setel amin amin tinggal amin amin. Iya. Direkam di sit kadang terus setel ngari amin amin. Bisa boleh suaranya kayak kian. Mencari solusi. Ya wis dong kayak kue wis so. Apa ini lepas aja ngetik maning kok akhirnya kalimat terakhir ketikan ke maning. Pasti niati pantru aja wis aja ngurusi HP aja ngurusi liane wis akhir kalimatnya mau doa mau. Allahumma akidni wa wa'lam guys. Moga-moga manfaat, moga-moga istiqomah, moga-moga berkah. Amin. Ngapunten sing kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.